Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar saudara? Anda kembali menyaksikan Jawa Timur hari ini. Kali ini edisi Kamis 1 Januari 2026. Bersama dengan saya Tika Aziz. Dan saya Kansa Akila, saudara. Kami mewakili keluarga besar TVRI Jawa Timur mengucapkan selamat tahun baru 2026. Saudara, terkait dengan tahun 2026 yang akan kita sambut bersama, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan berada di kisaran angka 5%, walaupun ada sejumlah tanda-tanda akan mengalami kelesuan. Namun demikian, di 2025 lalu, pemerintah mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi masih terbilang stabil. Dan untuk melihat bagaimana kondisi perekonomian di 2026 mendatang, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Bambang Budiarto, MSI selaku pengamat ekonomi dari Universitas Ubaya. Selamat sore Bapak Bambang. Selamat sore Mbak. Baik. Selamat sore. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini terkait pertumbuhan ekonomi di tahun baru 2026 hari ini. Saya ingin kilas balik terlebih dahulu Pak Bambang di tahun 2025. Sekiranya di Indonesia ini bagaimana laju perekonomian yang ada di Indonesia tahun 2025? Ya. Baik Mbak, jadi secara umum itu kalau kita melihat Jawa Timurnya dulu ya, Jawa Timur kita itu ternyata mempunyai pertumbuhan yang diklaim lebih baik, lebih tinggi kalau secara angka gitu ya, dibanding ekonomi nasional. Tentu ini sebuah kebanggaan sebagai sebuah capaian bersama, kerja bersama kita semua yang ada di provinsi tercinta ini gitu ya, di provinsi ini. Nah, untuk ekonomi secara agregat di tingkat nasional, kita biasanya kalau melihat indikator itu tidak bisa terpisah satu-satu gitu ya dalam indikator makroekonomi itu. Biasanya indikator makroekonomi kita melihatnya harus simultan, berantai gitu ya. Kita lihat inflasi, kita lihat tenaga kerjaan, kita lihat pertumbuhan, kita lihat tenaga kerjaan, kita lihat produksi, daya saing dan lain sebagainya. Biasanya secara makro seperti itu. Dan secara umum kita lihat ternyata capaian-capaian di 2025 bolehlah untuk sementara kita tepuk dada, katakan bahwa posisi seperti itu. Ya, baik. Halo? Ya, baik. Baik Pak Bambang, menarik sekali pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau kita lihat apa sebetulnya menjadi faktor penentu? Apakah didominasi oleh faktor-faktor global atau sebenarnya faktor domestik ini yang justru menjadi faktor penentu yang lebih penting bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur? Ya, jadi kalau saya lihat sepintas ya, kita bisa lebih tinggi capaian-capaian itu. Apakah kok daerah provinsi lain tidak bisa? Bukan demikian. Tapi kita mempunyai endowment factor. Jadi faktor-faktor yang asli yang ada di provinsi ini, itu yang patut kita syukuri dan bisa kita kelola dengan baik gitu ya. Jadi misalnya ada daerah-daerah wisata yang bisa dikembangkan dengan baik, ada daerah-daerah yang menghasilkan sumber daya alam dengan jenis-jenis masing daerah yang bisa dikelola dengan baik. Nah, hal-hal yang menjadi tidak ada yang lain, meskipun tempat yang lain ada, tapi kita mengelolanya lebih, kita boleh klaim lah, lebih serius, lebih berani gitu ya. Jadi intinya kalau saya cermati, kalau saya katakan, itu adanya endowment factor, Mbak. Itu yang membuat kita lebih bisa bertahan, lebih resilient ekonomi kita. Kira-kira demikian. Baik. Pak Bambang, kemudian untuk di tahun 2025 sendiri, jika Anda melihat laju perekonomian khususnya yang ada di Jawa Timur ini, apakah sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Kalau saya mencermatinya sampai saat sekarang, ini masih di dalam relnya. Artinya ekonomi kita, Jawa Timur itu masih berjalan sesuai relnya. Mungkin kecepatannya belum seperti yang diharapkan. Nah, tapi tetap di relnya. Apa itu? Bahwa pola-pola pembangunan ekonominya gini, Mbak. Jadi kajian-kajian ekonomi itu hendaknya tidak dilakukan tingkat
apa ya, tingkat agregat gitu ya. Bagaimana ekonomi Jawa Timur? Tidak demikian. Saya berpikir bagaimana ekonomi di masing-masing daerah yang menjadi kekuatan Jawa Timur ini. Seperti tadi ada gerobak cinta atau apa tadi. Nah, ini kan dari berangkatnya daerah. Artinya kita harus mulai berani melakukan inovasi bahwa yang seperti itu, gerobak apa tadi itu cinta atau apa tadi ya, ini dilakukan bentuk partisipasi terhadap UMKM, PKL, dan nah ini daerah yang mampu bertahan saat ada krisis kan itu. Nah ini yang perlu dicermati usaha-usaha, upaya-upaya di daerah. Saya ingat ada orang kepala desa, nah ini kan juga wilayah sekali ya, kepala desa itu berani menepuk dada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Nanti kalau pengen bertanya sama tanyakan ke saya, cuma kita nyebutnya itu ya. Pak Kepala Desa ini berani bilang menepuk dada dia, Pak, meskipun tingkat pengangguran di Indonesia banyak, tapi di desa saya tidak ada pengangguran. Bayangkan, ini sebuah contoh di desanya. Nah, ini Pak Kepala Desanya namanya Pak Agus, ya. Ya, baik. Pak Bambang, menarik sekali. Ada beberapa fenomena pertumbuhan ekonomi termasuk di desa-desa yang tentu ini menjadi sebuah gebrakan begitu ya di tengah ketidakpastian pertumbuhan ekonomi di 2025. Prediksi ketidakpastian pertumbuhan ekonomi di 2025. Tapi kalau kita bicara pengalaman sepanjang 2025 itu, apa saja sebetulnya sektor ekonomi yang pada akhirnya justru tumbuh di tengah prediksi ketidakpastian ekonomi? Jadi kalau kita lihat, hitung-hitungannya ada, angkanya ada. Tapi saya mencermati secara lebih, itu adalah sektor pariwisata yang berkembang. Artinya deltanya itu sangat tinggi. Daerah sembilan itu desanya hanya punya danau elek gitu ya. Nah sekarang ternyata dikelola oleh Pak Kepala Desanya dengan baik, menjadi bisa mendatang. Bisa. Tapi sekarang bisa mesin, Mbak. Ampun deh, begitu ya, mesin ini kita luar ini dalam menggerakkan ekonomi itu. Sekaligus yang namanya korupsi desa merah putih pun belum teruji ya, tapi minimal hal-hal ini bisa kita harapkan untuk kedepannya di tahun 2026 itu bisa berkembang lebih baik. Yang saya cermati dari BUMDes ada di Jatim ya, sekarang usahanya tidak hanya misalnya nari iklan listrik dan sebagainya, tapi ini sampai seperti itu tadi mereka kelola dan lain-lain, dan sehingga pergerakannya ini rasanya tidak berarti si mesin ekonomi di daerah. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, baik. Artinya sektor pariwisata ini menjadi salah satu sektor yang tumbuh begitu ya di tahun 2025, khususnya juga ini akan bisa menjadi suntikan tertentu dalam laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur. Begitu kemudian Pak Bambang, untuk menghadapi nantinya di tahun 2026 dengan segala macam prediksi maupun juga tantangan-tantangan yang ada, kiranya ekonomi yang ada di Jawa Timur ini nantinya akan menghadapi tantangan besar yang seperti apa, Pak Bambang? Ini memang pihak mengkhawatirkan, meragukan tentang ekonomi, melakukan buat ekonominya itu pergerakan ekonomi. Ekonomi itu kan harus bergerak terus, berputar terus ya. Nah perputarannya ini yang tidak begitu cepat. Kenapa hal-hal yang demikian itu? Karena masih banyaknya masyarakat itu yang wait and see, saling tunggu atas keberadaan misalnya apa, ini kalau saya lihat lebih mikro ya dalam atas keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Masyarakat merasa dalam tekanan, itu ono iki, opo iso, opo tidak, berkembang lebih baik dan sebagainya. Nah ini masih saling tunggu. Terlanjur nanti usaha upayanya di switch, digeser ke koperasi, ternyata tidak bisa berkembang. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan di menit-menit awal tahun 2026 ini. Nah kalau misalnya di tengah itu nanti sudah mulai shifting, secara makro, karena targetnya akan sekitar 80.000 Koperasi Desa Merah Putih ya, kalau
itu akan jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan pasar berjaringan yang ada saat sekitar jumlahnya 150 ribu. Jadi harapannya di awal tuh mungkin banyak pelambatan karena adanya keraguan di pihak investor, wait and see tadi. Tapi harapannya setelah semester kedua nanti ya itu mulai. Baik, Pak Bambang, terakhir adakah pesan yang ingin disampaikan kepada para pelaku usaha terkait dengan strategi apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut perekonomian di 2026 ini? Nah, ini pesan saya pada pelaku usaha ini, tapi pada kerja juga. Jadi para pelaku usaha ini kalau juga ngeri sekali gitu melihat gerakan tuntutan ketenaga kerjaan dari hari ke hari, rasanya investor ini takut dengan tuntutan setiap tahun ada, yaitu tentang penetapan minimum. Nah, ini bagi investor membuat was ya. Ini harus dicermati baik untuk para pegawai kerjaan. Pelaku usaha tetaplah optimis bahwa itu mendukung semua. Nah, itu pesan. Baik. Pemerintah juga ada untuk pemerintah provinsi, yaitu bisa lebih perhitungan anggaran ini supaya tidak disimpan dalam bentuk deposito. Siap. Ya. Baik Pak Bambang, terima kasih telah menyampaikan kilas balik bagaimana pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur maupun juga secara nasional di tahun 2025 dan juga menyampaikan strategi-strategi apa yang kiranya harus dipersiapkan oleh para pelaku usaha di menyambut ekonomi di 2026. Terima kasih Pak Bambang, sekali lagi selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Tentunya saudara masih banyak informasi menarik lainnya yang patut Anda simak di Jawa Timur hari ini. Kita akan lanjutkan seusai jeda.